Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Allah mudahkan rezeki dan segala urusannya. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Al-Majalis Saniyah, Syarah Matan Arba'in An-Nawawiyah. Alhamdulillah kita sudah memasuki majelis yang ke-14, hadis yang ke Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima. Amin ya rabbal alamin. Al-majlisur rabi'a asyara fil hadisir rabi'a asyara. Bermula majelis yang ke-14 itu pada membahas hadis yang ke-14. Alhamdulillahi ala ma khassa bihi min ni'amihi wa ala'ih. Bermula segala puji itu bagi Allah, pujian di atas ma khassa, yang telah mengkhususkan ianya Allah bihi dengannya ma. Apa ma itu? Min ni'amihi, dari segala nikmat-nikmatnya Allah. Wa alaihi, alaihi juga nikmat, karunia, pemberian-pemberiannya Allah. Jadi beliau memuji Allah karena banyaknya nikmat Allah yang telah Allah berikan. Ini pujian atas nikmat. Hamdan astajiru bihi min alimi iqabihi wa bala'i. Hamdan, bermula puji itu bagi Allah akan sebagai puji. Hamdan astajiru, akan sebagai puji yang aku berlindung dengannya puji dari pedih siksanya Allah, wa bala'ihi, dan balanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalatu wassalamu ala khairi ahbabihi wa awliya'ih. Bermula salat dan salam, bermula rahmat dan kesejahteraan itu kepada sebaik-baik kekasihnya Allah dan sebaik-baik walinya Allah. Siapa beliau? Muhammadin, Nabi Muhammad, wa alihi, dan keluarganya Nabi kita Muhammad, wa sahbihi, dan sahabatnya Nabi, wa azwajihi, dan istri-istrinya Nabi, wa jami'i anbiya'ihi, dan semua anbiya-anbiyanya Allah. Ini ketamirnya kembali ke Allah yang satu. Allahumma saddidna fi qawli wal amal. Ya Allah, saddidna. Saddid, fi'il amar dari sadda. Ya Allah, luruskan olehmu akan kami. Fil qawli, dalam ucapan. Wal amali, dan dalam perbuatan. Ini doa Musa. Minta supaya lurus antara ucapan dan perbuatan selaras. Wa'asimna minal khataya waz zalal. Selamatkan olehmu ya Allah akan kami. Jaga olehmu akan kami minal khataya, dari kesalahan-kesalahan, wazzalali, dan dari ketergelinciran. Ini jamak ini khataya. Khati'atun mufradnya. Jamaknya khataya, zillatun, zalal, tergelincir. Waghfir lana ajma'in, ampuni olehmu ya Allah bagi kami semuanya. Rahmatika, dengan rahmatmu ya arhamar rahimin, wahai yang penyayang dari segala yang penyayang. Nah, itu mukaddimahnya. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Ibni Mas'ud radhiyallahu an, qala, berkata ayahnya Ibni Mas'ud, qala Rasulullah, berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? La yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salasin. Tidak halallah oleh darah seseorang muslim. La yahillu damu mri'in muslimin, tidak halallah oleh darah seseorang muslim kecuali baru halal bi ihda salasin, dengan salah satu dari tiga. Apa salah satu dari tiga? As-saibidzani, seorang zaib, saibah. Saib ini yang bukan perawan, yang berzina. Nah, si saibah yang berzina, nanti kita jelaskan saibah apa. Seorang janda yang berzina. Wan nafsi bin, ini halal darahnya, maksudnya hukumannya hukuman mati, rajam. Wan nafsi bin nafsi, kecuali jiwa dengan jiwa. Kita bunuh orang, kita harus dibunuh, qisas. Wattariki lidinihi, dan orang yang meninggalkan bagi agamanya. Al-mufariqi lil jama'ati, lagi yang meninggalkan bagi jamaah.
Ini para ulama nanti at-tarik, orang yang meninggalkan agamanya, maksudnya murtad di sini ya. Rawahul Bukhari wa Muslim, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. I'lamu, ketahui olehmu ikhwani wahai saudaraku, wafaqani Allah wa iyyakum li ta'atih. Semoga memberi taufik akan aku oleh Allah dan akan kamu juga. Li ta'atihi, taufik untuk taat kepada Allah. Apa yang perlu Anda ketahui? Inna qatlal adamiyyi amdan bighairi haqqin min akbaril kabairi ba'dal kufri. Sesungguhnya membunuh manusia. Qatlal adamiyyi, adamiyyi nisbah kepada Adam. Nabi Adam manusia, berarti maksudnya manusia. Membunuh seseorang Adam, keturunan Nabi Adam, manusia. Ketahuilah bahwa sungguh membunuh manusia amdan, nisbah sengaja, bighairi haqqin, tanpa hak. Sengaja membunuh seseorang yang tidak hak dibunuh, karena dia tidak melakukan salah satu hal di atas tadi. Itu min akbaril kabairi, termasuk dari yang paling besarnya dosa besar, ba'dal kufri, sesudah kekafiran. Dosa paling besar pertama kekafiran. Kemudian membunuh orang yang tak berhak untuk dibunuh. Zaman sekarang kan kita lihat sangat mudah sekali orang membunuh orang lain. Gara-gara masalah sedikit, gara-gara utang sedikit, nyawa jadi taruhan. Itu bahaya banget. Faqad su'ila sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh telah ditanyakan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa isi pertanyaan terhadap Nabi? Ayuz zambi a'dhamu indallah. Ayuz zambi, dosa apa itu yang paling besar di sisi Allah? Ya Rasulullah. Jadi ayu ini mubtada kan? Ayuz zambi a'dhamu. Bermula, apa dosa itu yang paling besar di sisi Allah? Qala, Nabi menjawab, anta ja'ala lillahi niddan. Bahwa engkau menjadikan bagi Allah akan sekutu. Pertama, menyekutukan Allah. Wahwa khalaqaka, padahal dianya Allah itu telah menciptakan akan engkau. Allah yang menciptakanmu, kemudian engkau durhaka kepadanya dengan menyekutukannya. Qila, ditanyakan orang lagi. Artinya ada lanjut pertanyaan. Summa ayyu. Summa ayyu. Kemudian dosa apa lagi ya Rasulullah yang paling besar? Qala, berkata ayahnya Rasul, antaqtula waladaka makhafatan ayyat'ama ma'aka. Antaqtula waladak, bahwa engkau membunuh akan anakmu karena takut, makhafata, ini enggak pakai tanwin, makhafata ayyat'ama, karena takut bahwa makan ia bersama kamu. Membunuh anak khawatir membuat miskin. Khawatir membuat miskin, ikut makan, biaya pendidikan yang berat dan seterusnya. Ini membunuh anak ya. Anak udah jadi orang. Termasuk aborsi kan. Karena aborsi udah disebut anak, itu udah bernyawa. Kecuali baru sebulan 2 bulan sebelum ditiup roh. Nah itu ada khilaf para ulama. Nah, makanya aborsi juga di Indonesia termasuk melanggar hukum kan. Membunuh manusia. Rawahu Syaikhani, meriwayatkan akan ini hadis oleh Bukhari Muslim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat. Hindarkan olehmu, jauhi olehmu akan 7 yang membinasakan. Jadi dalam hadis ini ada 7 hal yang mencelakakan. Jangan sampai kita terjatuh ke dalam salah satu ini ya. Karena janji Allah dalam Quran, selama orang meninggalkan dosa besar, kalaupun terjatuh dalam dosa kecil, insya Allah Allah akan memudahkannya ya. Nah, jadi yang bahaya dosa besar. Ijtanibus sab'al mubiqat, hindari olehmu akan 7 yang menghancurkan, yang mencelakakan mubiqat. Qila, dikatakan orang, wa ma hunna ya Rasulullah? Apa itu? Apa itu 7 yang menghancurkan wahai Rasulullah? Qala, Rasul bersabda, asyirku billah. Pertama, menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim ya. Syirik itu kezaliman yang besar.
Wasihru, kemudian sihir, artinya menyihir orang lain ya. Bukan hanya sekedar belajar, tapi menyihir orang lain. Berarti ini tandanya sihir ada berarti ya. Nah. Wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq, dan membunuh jiwa. Jiwa-jiwa yang mengharamkan oleh Allah akan membunuhnya. Membunuh jiwa-jiwa yang mengharam oleh Allah akan membunuhnya kan. Udah maklum dibuang. Illa bil haq, kecuali dengan hak. Membunuh orang yang tidak sepatutnya, yang tidak berhak dibunuh. Dosa besar. Wa aklur riba, dan makan riba. Ini walaupun di zaman sekarang udah di mana-mana riba, susah untuk menghindari riba, tapi sadar tidak sadar ini bahaya, dosa besar, mubiqat, menghancurkan. Wa aklur riba, wa aklu malil yatim, dan memakan harta anak yatim. Ini khusus kepada orang yang mengurus anak yatim, atau kita-kita para laki-laki yang menikahi dengan seorang wanita yang memiliki anak yatim. Kemudian mungkin dia punya harta, hati-hati kita salah menggunakan menjaga hartanya. Itu masuk kategori makan harta anak yatim. Seorang janda punya anak, suaminya meninggalkan anak, meninggalkan harta, kita nikahi. Kemudian kita ikut campur dalam hartanya. Bukan menjaganya, malah menghabiskannya. Ini berbahaya. Wattawalli yaumadzabi, dan melarikan diri atau berpaling pada hari peperangan. Ketika peperangan nih, lebih-lebih lagi pada zaman Nabi kan. Ketika berkecamuk peperangan, orang malah berlari, meninggalkan Nabi. Ini bahaya banget. Dan ini hadis juga berlaku sepanjang masa tentunya. Perang yang diizinkan dalam agama. Bukan sembarang perang. Wa kadzfil muhsanat, dan menuduh wanita baik-baik. Kadzfil muhsanatil ghafilat. Menuduh wanita yang muhsanat, yang muhsan. Wanita muslimah yang ghafilat, yang lalai, maksud lalai yang tidak berada di tempat-tempat mencurigakan, yang saleh lah mukmin, mukminat yang salehah, kita tuduh dia berzina. Kadzfil muhsanatil ghafilat, menuduh wanita yang muhsanat, wanita-wanita yang terjaga, lagi yang dia ghafilat, artinya lalai, dia tidak berada di tempat-tempat yang menjurus kepada zina. Nah, kemudian kita menuduh dia berzina, ini bahaya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, man a'ana ala qatli muslimin walau bisyatri kalimatin. Barang siapa yang membantu ia kepada membunuhnya seorang muslim. Artinya kita ikut ambil bagian dalam membunuh seseorang muslim. Ikut membantu. Ya. Dalam bentuk apapun, membantu, memberikan kendaraan, memberikan alat, memberikan senjata misalkan, atau menunjukkan jalan rumahnya di situ. Seperti kasus-kasus sekarang ini kan. Siapapun yang ikut membantu untuk membunuh seorang muslim, walau bisyatri kalimatin, walau ada ianya bantuan itu dengan sepotong kalimat saja. Hanya mengatakan sepatah dua patah kata. Kakaulihi, seperti ucapannya seseorang di sini. Qi, ya. Atau yaqi, waqayaqi, ini pakai hamzah, maksudnya nggak perlu kan? Fi'il amar waqayaqi. Laqi Allah maktuban. Oh, maksudnya bukan begini. Kakaulihi uq. Nah, seperti ucapannya seorang uq. Maksudnya uktul. Uktul bunuhlah, tapi dia nggak menyatakan seutuhnya, bukan uktul, uk doang. Uk doang udah ikut. Dia ikut mendapatkan siksa juga. Nah ini. Barang siapa yang membantu ia kepada membunuh seorang muslim walau dengan sepotong kalimat. Kakaulihi, seperti ucapannya seorang uk. Uk doang dari uktul. Laqiyallaha, niscaya menemui ia akan Allah nanti di hari kiamat. Maktuban baina ainehi, hal keadaan yang tertulis di antara dua matanya. Di dahinya ada tulisan Aisa min rahmatillah, putus asa ia dari rahmat Allah. Ada stempel, itu orang yang putus asa dari rahmat Allah. Arti putus asa, susah untuk mendapatkan ampunan. Nah, atau siksanya lama. Nah, itu maksudnya. Jadi putus asa.
Wa ahadisu fi dzalika kasiratun syahiratun, dan bermula hadis-hadis pada demikian ancaman terhadap membunuh itu banyak sekali, syahiratun lagi masyhur. Nah, tambihun, ini satu tambih, beliau pengen mengingatkan sesuatu sebelum memasuki dalam isi hadis. Qabla syuru'i fi ma'nal hadisi tasihu taubatul qatil amda. Sebelum masuk, oh ini, tambihun qabla syuru'i fi ma'nal hadis. Ini satu tambih, satu pemberitahuan sebelum masuk dalam makna hadis. Sebelum masuk dalam makna hadis, sebelum beliau mensyarah makna hadis, beliau pengen memberitahukan dulu. Apa isi tambihnya ini? Tasihu taubatul qatil. Sahlah oleh taubatnya pembunuh, sahlah oleh taubat orang yang membunuh, amdan, nisbah sengaja. Orang yang sengaja membunuh ya, tetap taubatnya sah kalau dia mau bertaubat. Walaupun hukum tetap jalan kan, membunuh orang ya harus dibunuh, dikisas, namun taubatnya diterima oleh Allah, itu maksudnya. Kalau di Indonesia berarti ya taubat, hukum jalan terus penjara. Bukan berarti kalau taubatnya diterima dia bebas, enggak. Kenapa sah taubatnya? Li'annal kafir, li'annal kafiru ya. Ini alif lam mungkin. Li'annal kafiru tasihu taubatuhu. Karena sungguhnya li'annal kafira, karena sungguhnya orang kafir itu sahlah oleh taubatnya orang kafir. Orang kafir aja kalau taubat sah, apalagi ini muslim kan? Cuma melakukan kesalahan besar, sah juga taubat. Fahaza aula, maka ini orang, fahaza aula, ini si katil itu aula, lebih utama lagi untuk diterima atau sah taubat. Wala yathamu azabuh, dan tidak wajiblah oleh azabnya si katil. Orang yang membunuh orang lain, dosanya besar, apakah mesti diazab di akhirat? Ya terserah Allah. Nah, tidak mestilah. La yathamu azabuh, tidak wajib, tidak mestilah oleh azabnya si katil. Bal huwa fi khatril masyiati. Bahkan dianya si katil tadi, orang yang membunuh itu berada dalam bahaya masyiah. Khatril masyiah. Dalam bahaya, dalam kegentingan masyiah Allah. Terserah Allah, kalau Allah pengen menghukumnya di akhirat akan dihukum, kalau tidak bisa juga. Nah, wala yakhludu azabuhu, dan tidak abadilah oleh siksanya si katil in uzziba. Tidak abadilah oleh azabnya si katil in uzziba, jika disiksa ya. Andaipun dia disiksa, dihukum oleh Allah, jadi azabnya tetap tidak abadi dalam neraka. Karena pendapat ahli sunnah ini, menurut ahli sunnah ya, betapapun kesalahan yang dilakukan oleh seorang yang beriman, kalau dia beriman, dia nggak akan kekal dalam neraka. Yang pada akhirnya akan dibebaskan. Walaupun nanti ada juga yang berpendapat, justru karena dia membunuh menunjukkan dia tidak beriman. Kalau dia beriman kepada Allah, Allah melarang membunuh, dia nggak akan membunuh. Tapi dia membunuh menunjukkan dia tidak punya iman, makanya kekal dalam neraka. Nah, tapi para ulama di sini berbeda pandangan. Ahli sunnah, pelaku dosa besar nggak kekal. Ini maksudnya, wala yakhludu azabuhu, dan tidak kekallah oleh siksanya si katil, in uziba, jika disiksa akan dia. Jika dihukum di akhirat, pada akhirnya akan keluar juga. Kan ada firman Allah, mayaktul mu'minan muta'ammidan, ya kan? Fajaza'uhu jahannam khalidina fiha, balasannya neraka kekal. Jadi para ulama menyatakan kekal di situ maksudnya lama. Jadi harus ditawil dulu ayatnya. Wa in asara ala tarkit taubah, sekalipun terus-terusan ia, wa in asara, sekalipun berkekalan ia di atas meninggalkan taubah. Nah, walaupun dia enggak taubat, kalau disiksa enggak akan kekal dalam neraka ini. Tapi bukan berarti ini meringankan. Nah, sembarangan membunuh karena enggak kekal. Cuma kan neraka kita enggak tahu berapa lama kan? Ribuan tahun. Enggak ada batasnya itu. Tidak kekal oleh siksanya si katil, jika disiksa akan dianya si katil. Wa in asara, sekalipun terus-terusan ia di atas tinggal taubat, enggak taubat dia sekalipun enggak kekal. Kasairi dzawil kabairi ghairal kufri, sama seperti semua pelaku-pelaku dosa besar. Kasairi dzawil kabair, sama seperti semua pelaku-pelaku dosa besar, ghairal kufri, yang selain kekafiran, tetap enggak kekal dalam neraka.
Wa amma qauluhu ta'ala, dan adapun bermula firman-Nya Allah Ta'ala yang saya bacakan tadi, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Barang siapa yang membunuh ia seorang yang beriman sengaja, fajaza'uhu jahannam, maka bermula balasannya si man itu neraka jahannam. Khalidan fiha, hal keadaan iaman itu yang kekal dalamnya neraka. Ini kalau kita ambil zahir memang kekal. Pembunuh orang beriman kekal dalam neraka. Namun para ulama dalam memahami ayat punya cara sendiri. Jadi khalidan kekal di sini diartikan lama, karena lama itu ya kekal juga. Atau dia meyakini halal membunuh. Kalau menghalalkan membunuh berarti jadi kafir, maka kekal juga. Nah, jadi tafsirnya seperti itu. Fal muradu bil khuludil maksud tawilu. Maka bermula yang dimaksud dengan khulud. Khulud yaitu khalidan fiha. Maka bermula yang dimaksud dengan khulud, kekal, itu al-maksud tawil. Itu menetap yang lama, lama dalam neraka. Karena mungkin banyak hadis ya. Jadi ayat ini ditafsirkan oleh hadis. Fa inna dalaila tadhaharat ala anna usatal muslimin la yadumu azabuhum. Karena dalil-dalil itu tadhaharat, zahir ianya dalil. Tadhaharat maksudnya zahir banyak ianya dalil. Ala menunjukkan kepada anna usatal muslim, bahwa sungguh orang-orang yang bermaksiat dari kaum muslimin itu layadumu azabuhum, tidak abadilah oleh siksa mereka. Banyak hadis yang lain menyatakan orang muslimin pada akhirnya akan keluar dari neraka. Makanya kalaupun ada ayat yang menunjukkan kekal, jadi para ulama jadi punya alasan. Ya, berarti dikhususkan. Khususkan orang yang menyatakan halal membunuh. Atau makna khalidan lama. Au maksusan bil mustahili, ya ini. Au maksusan bil mustahil. Maka bermula yang dimaksud dengan kekal itu tetap yang lama, atau maka bermula atau gini, au maksusun bil mustahil, atau dianya kekal dalam neraka dalam ayat tadi. Itu maksusun bil mustahili, itu dikhususkan dengan orang yang menghalalkan mustahil ya. Mustahilun, orang yang menghalalkan membunuh orang beriman, nah ini kekal dalam neraka. Kalau kita ambil terjemahan kekal dalam neraka, boleh, artinya kekal dalam neraka bagi orang yang menghalalkan. Kama dzakarahu Ikrimatu wa ghairuhu, sebagaimana yang menyebutkan akan nyama oleh Ikrimah wa ghairuhu dan lainnya Ikrimah. Wa idza qtassa minhul warisu. Apabila mengambil kisas darinya si pembunuh oleh waris, dia membunuh orang lain. Kemudian warisnya mengambil kisas, kan artinya dia dikisas. Au ala malin, atau jika dimaafkan akan dianya pembunuh di atas harta. Dia membunuh orang kemudian dia membayar diat. Nah, atau dimaafkan atau dia dimaafkan dengan ketentuan membayar sejumlah harta. Ufiya ala malin, dimaafkan akan dianya pembunuh di atas harta. Au majanan, atau dimaafkan akan dia majanan, gratis dimaafkan ya. Seorang membunuh kemudian dimaafkan, atau dia menebusnya atau mengambil kisas oleh warisnya. Kemudian dia nggak taubat, ini ceritanya. Dia nggak taubat. Dia membunuh, akhirnya dia dibunuh tanpa taubat. Apakah di akhirat ada hukum lagi? Fa dhawahirus syar'i taqtadi suqutal mutalabati fid daril akhirah. Maka bermula zahir syara' itu menghendaki ianya zahir akan gugurnya tuntutan di akhirat, di negeri akhirat. Di akhirat nggak ada hukum lagi. Walaupun dia nggak taubat, membunuh kemudian dia dibunuh. Jadi dia dibalas dibunuh, itulah sebagai taubatnya. Ada yang berpendapat seperti itu kan. Nggak mungkin Allah menghukum dua kali. Ada juga yang bilang nanti urusan taubat itu urusan hati. Beda kan. Menyesal apa tidak? Masalah hukum dunia ya ditegakkan. Di akhirat dia menyesali enggak? Kalau dia enggak menyesali ada hukum lagi. Tapi secara zahir seperti ini. Maka bermula zahir syara' itu menghendaki ia akan gugurnya tuntutan di negeri akhirat. Meninggal tanpa taubat. Tapi dia sudah dibunuh. Sudah dibalas di dunia. Membunuh orang kemudian dia dibunuh. Dia enggak taubat. Di akhirat enggak ada tuntutan lagi. Kama aftabihin nawawiyu. Sebagaimana yang memberi fatwa dengan nama oleh Imam Nawawi sebagai pemilik kitab Matan Arba'in. Wa zakara mislahu fi syarhi Muslim, menyebut ianya Imam Nawawi akan misalnya hukum. Wa zakara mislahu, menyebut ianya Imam Nawawi akan misalnya hukum dalam syarah Muslim. Syarah Muslim juga
Kitab Imam Nawawi. Nah, wa madhhabu ahli sunnati innal maqtula la yamutu illa bi ajlih. Bermula mazhab ahli sunnah itu bahwa orang yang terbunuh, maktul, orang yang dibunuh itu tidak mati ya dengan melainkan dengan ajalnya. Jadi yang menyebabkan orang mati itu tetap ajalnya kalau ahli sunnah, bukan karena dibunuh tadi. Orang yang dibunuh itu mati tetap dengan sebab ajalnya. Sudah berakhir masa hidup. Wal qatlu la yaqta'ul ajala. Bermula membunuh itu tidak bisa memotong ia akan ajal. Ini memang susah untuk kita pahami ya kan. Secara zahir kita nggak bisa mengerti. Nah, artinya kalau orang dibunuh ya secara zahir kita lihat pasti langsung dipotong lehernya ya mati. Dilindas kereta api ya mati. Nah, tapi ini hal-hal yang seperti ini tentunya rumit. Kita tidak bisa memahami seperti zahir ya kan. Nah, karena untuk memahami hakikat sesuatu perkara juga perlu kepada akal yang cerdas, akal yang sehat dan banyak hal lagi. Nah, kita ambil secara zahir mazhab ahli sunnah menyatakan orang yang terbunuh itu tidak mati ya melainkan dengan ajalnya. Wal qatlu la yaqtu'ul ajal. Bermula membunuh itu tidak memotong ia akan ajal. Khilafan lil mu'tazilati. Khilaf bagi mu'tazilah. Kalau mu'tazilah ini memang secara zahir mudah kita pahami. Fa innahum qalu al qatlu yaqta'uhu. Maka sesungguhnya mereka mu'tazilah itu mereka berkata membunuh itu memotong ia akan ajal. Nah, ini secara zahir memang seperti itu. Orang dibunuh ya mati. Kan jarang kan. Orang yang udah dipotong lehernya nggak mati. Eh. Qauluhu bermula sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi? La yahillu damu mri'in muslimin. Tidak halal lah oleh darah seseorang muslim. Apa maksud tidak halal darah? Ini bukan masalah halal dimakan, diminum segala macam, bukan. Ini la yahillu iraqatu damihi. Tidak halal lah oleh menumpahkan darahnya. Nah, membunuhnya maksud. Nah, kenapa tidak halal? Idil aslu fid dima'il ismatu aklan wa syar'an. Karena bermula asal pada darah itu terjaga. Terjaga pada sisi akal dan pada sisi agama. Jadi semua sepakat ya, asal-asal darah hak asasi ini, kehormatan manusia. Itu pada dasarnya manusia itu terjaga, semua memiliki hak hidup ya. Secara akal juga begitu, secara syara apalagi. Amal aqlu falima fi qatlihi min ifsadi suratihil makhlukati fi ahsani takwim. Adapun bermula akal itu karena yang ada pada membunuhnya si insan dari merusak bentuknya si insan. Suratihil makhlukati bentuknya bentuk yang diciptakan akan dianya bentuk dalam ahsani takwim, selurus-lurusnya, sebaik-baik takwim, sebaik-baik penciptaan. Adapun bermula akal itu nisya maka karena yang ada ia dalam membunuhnya si insan dari merusak bentuknya. Bentuk si insan yang diciptakan akan insan dalam sebaik-baik bentuk. Fi ahsani takwim, sebaik-baik bentuk. Manusia udah diciptakan bagus oleh Allah. Laqad khalaqnal insana. Udah bagus diciptakan, kemudian kita merusaknya. Mencongkel matanya dan segala macam. Kan akan tidak mau menerima itu. Wal aklu ya'bahu, bermula akal itu enggan ya akan yang seperti itu. Wa amma syar'u falin nahyi anhu fil kitabil aziz. Adapun bermula syara itu maka karena larangan darinya membunuh dalam kitab yang mulia. Artinya banyak ayat Quran melarang membunuh. Adapun bermula syara itu nisya maka karena larangan darinya yang membunuh fil kitabil azizi dalam kitab yang mulia biqaulihi dengan firman-Nya Allah Ta'ala. Ini antara lain. Fala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Janganlah engkau membunuh akan jiwa-jiwa yang mengharamkan oleh Allah illa bil haq kecuali dengan hak. Nah, wa nahwihi dan seumpamanya firman-Nya Allah Ta'ala. Biqaulihi wa nahwihi dan seumpamanya firman Allah. Artinya banyak ayat-ayat yang lain ya yang melarang membunuh. Nah, wa sunnatil gharra'i, sunnati atah wada fil kitabi. Adapun bermula syara itu maka karena larangan dari membunuh dalam kitab dan dalam sunnah al-gharra, sunnah yang mulia. Biqaulihi, nah, dengan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mutaqaddimi. Sabda Nabi yang telah terdahulu ya tadi ya. Nah, di atas.
Di atas kan ada beberapa hadis ini kan. La yahillu ada di atas. Kalau siapa yang membunuh ijtanibus sab'al mubiqat ya. Hindari 7 yang menghancurkan, salah satunya membunuh itu. Wa dzikrul muslim huna litahwil awit ta'zim wa ta'zim. Bermula penyebutan muslim di sini la yahillu damu mri'in muslimin ya. Bermula penyebutan muslim di sini litahwil wa ta'zim untuk berpaling dan mengagungkan. Ini tahwil apa maksudnya? Hawala yuhawilu tahwil. Tahwil di sini bukan berpaling ya. Kalau berpaling tahwil, ini tahwil. Berarti ta'zim ini atas tafsir mungkin. Bermula penyebutan muslim di sini itu untuk mengagungkan hak muslim. La yahillu damu mri'in muslim. Tidak halal darah muslim. Bukan berarti selain muslim halal darahnya, enggak juga. Nah, itu maksudnya. Jadi disebutkan muslim doang dalam hadis untuk mengagungkan. Untuk menjelaskan bahwa perkara orang muslim itu perkara yang berat, enggak boleh disepelekan. Karena itu hanya disebut untuk ta'zim, fala yufhamu minhu jawazu qatlil muahidi wal zimmiyyi. Maka tidak dipahami darinya hadis akan boleh membunuh muahid. Kafir-kafir yang ada perjanjian damai dengan orang Islam. Maka tidak dipahami darinya hadis akan boleh membunuh si muahid dan zimmi, enggak boleh. Wala saghiril kafiri, dan tidak pula yang kecil dari kafir. Kafir harbi kan orang kafir yang memerangi orang Islam, boleh diperangi. Tapi kalau anaknya yang masih kecil, bayi dari kafir harbi, tetap enggak boleh. Agama Islam melarang membunuh anak yang tidak berdosa. Wala saghiril kafir, dan tidak pula anak kecil yang kafir. Wa ingkana harbiyan, sekalipun ada ayahnya anak kecil yang kafir tadi harbiyan, dari golongan kafir harbi. Linnahi angkat lihim, karena ada larangan dari membunuh mereka. Cuma kalau kita baca sejarah itu ada beberapa orang Islam zaman yang kejam juga, sehingga ada yang dikutuk oleh Nabi menyembelih anak-anak, termasuk Walid. Siapa itu? Yang penyebab turun ayat inja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu kan? Kalau kita baca asbabun nuzul itu Walid bin Mughirah kalau nggak salah pernah membunuh 2 anak kecil, menyembelih di depan ibunya hingga ibunya gila. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya. Jadi tidak halal membunuh kecuali dengan salah satu dari 3 orang yang membunuh. Itu boleh dibunuh kan? Tapi ada aturannya juga. Yang kedua nanti orang yang berzina. Jadi ini udah beda judulnya. Sampai di sini dulu. Semoga ada manfaatnya. Walhamdulillah. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.